Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ervin Nur Azizah Farahin, Hamzah Zulkarnain, Farah Fahira, Ra'uf Faikutul Malah. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan materi tentang pengujian asumsi klasik autokorelasi. Pengujian asumsi klasik autokorelasi terbagi menjadi 3 subbab. Yang pertama, pengujian asumsi klasik. Yang kedua, uji autokorelasi. Yang ketiga, uji statistik Durbin-Watson. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square atau disingkat dengan OLS. Tidak semua tes penerimaan klasik perlu dilakukan dalam analisis regresi linear. Misalnya, uji multikolinearitas tidak dilakukan dalam analisis regresi linear sederhana, dan uji autokorelasi tidak perlu diterapkan pada data cross-sectional. Uji asumsi klasik yang umum digunakan adalah uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas, uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji linearitas. Uji autokorelasi merupakan alat uji model regresi untuk mengetahui adanya korelasi antara kesalahan pengangguan pada periode tertentu dengan kesalahan pengangguan pada periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Deteksi autokorelasi dilakukan dengan uji statistik Durbin-Watson. Pengaruh autokorelasi. Autokorelasi merupakan kasus khusus dari korelasi, di mana autokorelasi berkaitan dengan hubungan antara nilai-nilai yang berurutan dari variabel yang sama atau variabel itu sendiri. Timbulnya masalah kesalahan yang berkorelasi serial biasanya disebabkan oleh salah satu asumsi yang tidak terpenuhi. Meskipun adanya autokorelasi, koefisien penduga parameter masih bersifat tak bias, dalam pengertian bahwa nilai harapan sama dengan parameter yang sesungguhnya. Hanya saja, varian dari koefisien penduga itu akan menjadi lebih besar. Dengan demikian, apabila bentuk gangguan mempunyai autokorelasi, maka varian dari penduga metode kuadrat terkecil akan menjadi lebih besar daripada penduga lainnya, sehingga penaksiran dengan menggunakan metode kuadrat terkecil tidak akan menghasilkan parameter seperti yang diinginkan. Apabila bentuk gangguan menunjukkan atau memperlihatkan adanya korelasi serial atau autokorelasi, maka hal ini akan berpengaruh pada nilai galat baku atau standar error dari parameter dugaan atau galat baku dari koefisien penduga parameter model, dengan error kesalahan diasumsikan memenuhi hubungan sebagai berikut, yaitu ET sama dengan rho ET-1 plus mu T, di mana rho adalah koefisien autokorelasi dengan nilai rho lebih besar dari min 1 dan rho lebih kecil dari 1. Sedangkan mu adalah variabel random yang tidak berkorelasi pada periode T. Persamaan tersebut dikenal sebagai regresi diri tingkat 1 atau first order autoregressive, ditulis sebagai AR1, yang menunjukkan bahwa kesalahan pada periode T ditulis sebagai ET, bergantung pada kesalahan pada periode sebelumnya, yaitu T-1 ditulis sebagai ET-1. Bentuk lengkap dari AR1 adalah sebagai berikut. ET sama dengan rho E T-1 plus mu T. E T-1 sama dengan rho E T-2 plus mu T-1. Dan jika rumus ini diteruskan, maka akan terbentuk rumus E T-R sama dengan rho E T-R-1 plus mu T-R. Selanjutnya, substitusikan ET-1 pada persamaan 2.1 sehingga diperoleh ET sama dengan rho dalam kurung ET-2 plus mu T-1 tutup kurung plus mu T sama dengan rho kuadrat dalam kurung ET-2 plus rho mu T-R tutup kurung plus mu T. Selanjutnya, substitusikan ET-2 sehingga diperoleh ET dalam kurung ET-3 plus mu T-2 tutup kurung plus rho mu T-1 plus mu T.
besar, maka akan diperoleh ET sama dengan mu T plus rho mu T min 1 plus rho kuadrat mu T plus T titik-titik. Maka akan didapatkan rumusan ET sama dengan sigma rho kuadrat mu T min R dengan variabel tak bebas atau Y periode T sama dengan koefisien regresi atau beta dikali 1 min rho plus beta dikali variabel bebas atau X dalam periode T dikurangi rho dikali beta dikali X T min 1 plus rho dikali Y T min 1 plus ET. Dan variabel bebas atau Y transformasi sama dengan YT min rho aksen kali YT min 1. Dan variabel tak bebas atau X transformasi sama dengan XT min rho aksen kali T min X T min 1, sehingga kesalahan pengganggu pada variabel random periode T sama dengan 0. Statistik Durbin-Watson. Uji ini dikemukakan oleh statistikawan J. Durbin dan G.S. Watson, sehingga uji ini dikenal dengan nama uji Durbin-Watson. Uji ini hanya cocok untuk pola regresi diri order pertama yang mengambil bentuk ET sama dengan rho ET min 1 plus mu T. Kemudian ada pun beberapa asumsi yang melandasi uji Durbin-Watson ini, diantaranya 1. Uji Durbin-Watson diterapkan untuk model regresi yang mencakup parameter. Dengan kata lain, dipergunakan untuk model regresi yang mengandung intercept. Kedua, variabel-variabel penjelas adalah non-stokastik atau bersifat tetap dalam penarikan contoh yang berulang. Ketiga, bentuk gangguan dibangkitkan melalui pola regresi diri order pertama dengan mengambil bentuk. Keempat, model regresi tidak mencakup nilai-nilai lagi dari variabel tak bebas sebagai suatu variabel penjelas. Yang terakhir, tidak ada parameter yang hilang dalam data. Dengan demikian, uji Durbin-Watson dapat digunakan untuk model regresi yang dibangun berdasarkan data yang lengkap, terutama untuk data dari waktu. Uji Durbin-Watson sendiri dirumuskan sebagai berikut. D sama dengan sigma nt sama dengan 2 dalam kurung ET min 1 kuadrat dibagi sigma nt min 1 ET kuadrat. Kebaikan dari statistik uji D. Durbin-Watson ini sendiri adalah bahwa perhitungannya didasarkan atas ET perkiraan residual pengganggu ET yang secara rutin dihitung di dalam analisis regresi, karena sigma ET kuadrat dan sigma ET kuadrat min 1 hanya berbeda satu pengamatan. Maka keduanya dapat dianggap sama, sehingga sigma ET kuadrat sama dengan sigma ET kuadrat min 1. Maka persamaan dapat ditulis sebagai berikut. D mendekati 2, 1 min sigma ET min 1 dibagi sigma ET kuadrat. Sedangkan koefisien korelasi dapat dirumuskan dengan formula rho sama dengan 1 min sigma ET min 1 dibagi sigma ET kuadrat. Sebagai pembuka dari koefisien autokorelasi tingkat 1 rho yang nilainya berada pada min 1 kurang rho min 1, maka dengan menggunakan persamaan 3.3, maka persamaan 3.2 dapat dinyatakan sebagai berikut. D mendekati 2 dalam kurung 1 min rho. Ini berarti bila rho mendekati 0 yang menunjukkan tidak adanya autokorelasi. D akan mendekati 2, demikian pula bila rho mendekati 1 yang menunjukkan adanya autokorelasi serial positif. D akan mendekati 0, dan bila rho mendekati min 1 ini menunjukkan adanya korelasi serial negatif. D akan mendekati 4.
Dari penjabaran tersebut diketahui beberapa sifat dari uji Darwin-Watson antara lain: A. Hipotesis 0.2 rho sama dengan 0, artinya tidak ada autokorelasi. Hipotesis 1.2 rho tidak sama dengan 0, artinya ada autokorelasi. B. Hipotesis 0.2 rho sama dengan 0, artinya tidak ada autokorelasi. Hipotesis 1.2 rho lebih dari 0, artinya ada autokorelasi positif. C. Hipotesis 0.2 rho sama dengan 0, artinya tidak ada autokorelasi. Hipotesis 1.2 rho kurang dari 0, artinya ada autokorelasi negatif. Kaidah keputusan dari Darwin-Watson dapat diikuti dalam tabel di bawah ini. Yang pertama, jika D di antara 0 dan DL, maka keputusan yang diambil akan menolak hipotesis 0, yang dimana hipotesis 0 tidak ada autokorelasi positif. Yang kedua, jika D di antaranya DL dan DU, maka keputusan yang diambil tidak ada, yang dimana hipotesis 0 tidak ada autokorelasi positif. Yang ketiga, jika D di antara 4 min DL dan 4, keputusan yang diambil akan menolak hipotesis 0, yang dimana hipotesis 0 tidak ada autokorelasi negatif. Yang keempat, jika D di antara 4 min DU dan 4 min DL, keputusan yang diambil tidak ada, yang dimana hipotesis 0 tidak ada autokorelasi negatif. Yang kelima, jika D di antara DU dan 4 min DU, keputusan yang diambil akan menerima hipotesis 0, yang dimana hipotesis 0 tidak ada autokorelasi positif atau negatif. Konsekuensi dari adanya autokorelasi dalam analisis regresi yaitu autokorelasi akan mempengaruhi standar error dari parameter dugaan, yang parameter dugaan memiliki nilai yang lebih rendah daripada sebelumnya, yang berakibat lebih lanjut dan bersifat serius dalam pendugaan ragam koefisien penduga parameter. Lalu, autokorelasi dalam variabel gangguan mengakibatkan pengaruh dari variabel bebas itu menjadi nyata secara statistik. Kemudian kesimpulan autokorelasi yang ditarik akan salah karena tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Itulah konsekuensi dari adanya autokorelasi dalam analisis regresi. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.